Shalom Aleichem, saudara kekasih Kristus, berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Gereja Kristen Jawa, Klasis Semarang Timur. Mari kita belajar sabda Tuhan dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 20 yang demikian isi firman-Nya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara kekasih Kristus, setiap orang memiliki masa lalu dan pengalaman hidup yang unik. Tidak jarang pengalaman tersebut meninggalkan luka batin karena dinamika kehidupan yang ada. Luka batin atau perasaan sakit hati yang terpendam dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti pengalaman traumatis, penolakan, kehilangan, atau perlakuan tidak adil. Sayangnya, lebih mudah menyembuhkan luka fisik daripada luka yang ada di dalam hati. Namun jika dibiarkan, luka batin tersebut bisa menjadi beban yang berat, yang membelenggu, yang menghambat hidup kita untuk bergerak maju dan mencapai potensi penuh atas talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itu mari belajar dari sabda Tuhan bahwa saat ini kita diperhadapkan dengan kesaksian Yusuf terhadap saudara-saudaranya tentang kemerdekaan batinnya yang tidak menjadikan kejahatan saudara-saudaranya sebagai akar kepahitan. Hal itu dilakukan Yusuf karena Yusuf bisa melihat rencana indah dari Allah atas dirinya. Yusuf dapat mensyukuri setiap dinamika kehidupan yang dialami. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita akan membiarkan diri kita terjerat belenggu dari kepahitan hidup yang mengakar di hati kita, ataukah kita ingin memerdekakan batin kita sehingga dapat mencapai potensi penuh dari talenta yang Tuhan berikan pada kita? Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang memiliki iman kepada Tuhan, tentunya juga harus berbuat seperti yang Yusuf lakukan. Jika kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf, kita akan menemukan beberapa hal yang begitu penting untuk bisa menyembuhkan luka batin di dalam diri kita, sehingga kita merasakan kemerdekaan di dalam diri. Mari kita lihat alur cerita Yusuf. Dari alur cerita kehidupan Yusuf, kita bisa menemukan bahwa Yusuf bisa memberi pengampunan, mau untuk mengampuni saudara-saudaranya. Pengampunan adalah kunci pertama dalam proses penyembuhan luka batin. Ketika kita memilih untuk memaafkan, kita melepaskan beban yang menahan kita dan memberikan ruang bagi Allah untuk melakukan pekerjaan Allah bagi kehidupan kita. Pengampunan bukanlah hal yang menunjukkan kelemahan diri kita, tetapi justru bentuk keberanian kita untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Dan itu tidaklah menurunkan martabat kita. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf, di mana Yusuf penuh dengan pengharapan kepada Allah.
Yusuf tidak goyah imannya karena dia selalu menaruh pengharapan pada Allah. Walaupun perjalanan hidupnya terjal, dia dianiaya, dia dijual, dia difitnah, dia juga dipenjara begitu lama. Iman dan pengharapannya kepada Allah menjadikannya seorang yang kuat secara mental khususnya, dan memiliki prinsip hidup yang kuat pula. Hal itu menjadi jalan Allah untuk menolong kehidupan Yusuf. Hal yang ketiga, di mana kita juga menemukan melalui nats kita pada hari ini, di mana Yusuf berpikir positif untuk setiap persoalan, untuk setiap peristiwa kehidupannya. Yusuf mampu melihat setiap peristiwa kehidupannya adalah rencana Tuhan yang dipakai untuk menjadikan kehidupan Yusuf penuh berkat dan menjadi semakin berarti bagi sesamanya. Yusuf melihat setiap orang yang menganiayanya, yang melukainya, justru sedang dipakai Tuhan menjadi jalan bagi Yusuf. Saudara kekasih Kristus, menyembuhkan luka batin bukanlah proses yang mudah atau cepat. Akan tetapi, jika kita mau berusaha mengenal luka kita, kita mau berusaha untuk menyembuhkannya, kita pasti bisa sembuh oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi jangan biarkan luka batin kita menahan kita untuk mencapai potensi penuh yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hidup kita. Selalu bergantung pada Tuhan. Merdekakan diri kita, merdekakan batin kita dari akar kepahitan. Pilihlah untuk memaafkan. Tetaplah berpengharapan kepada Allah dan berpikir positif untuk setiap dinamika kehidupan kita. Melalui langkah-langkah ini, kiranya kita dapat merasakan penyembuhan dan kedamaian yang datang dari Tuhan dan melanjutkan hidup kita dengan penuh sukacita. Selamat menikmati kehidupan yang merdeka lahir dan batin. Tuhan Yesus, Raja Gereja, menyertai kita semua. Amin.